Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sekalian mungkin memperkenalkan yang udah tahu di Sumdi Gelis. Ini adalah Pak Dewan Dapil 1 dari PKB. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di belakang silakan tanya atau apalah. Unek-unek mangake didugikeun ka Pak Dewan. Alhamdulillah benten dina dinten ieu reses Dewan di Kecamatan Bungur Sari anu kadua kali terus Pak Dewan kapungkur di Sumdi Gelis. Alhamdulillah benten insyaallah hoyong roadshow suruh ketua PACT Pak Dewan. Janten tiap kelurahan aya gitu PKB. Perwakilan DPC Pak Teddy, Suro PAC Kecamatan Bungur Sari, Ketua Takbir KMC dan rekan-rekan, sahabat-sahabat, kawan-kawan pengurus ranting se-Kecamatan Bungur Sari yang saya hormati. Puji dan syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa dapat bersilaturahim dalam rangka reses menghimpun aspirasi. Minta maaf karena ada telat. Pertama konsep, kedua memang saya lagi praktek. Jadi presiden ini komitmen dengan baik Pak Kadisub. Kemarin itu sebenarnya saya nyimpen PJU aspirasi pribadi itu di isu, tapi karena Pak AI, Pak Kadisub dibilang sudah yang pokir aspirasi simpan aja di Bidang Bawang, nanti yang Bungur Sari saya pakai anggaran provinsi karena abunan BPD itu pemerintahan Pak Kadisub, Kepala Dinas Perhubungan Pak AI, PDW saya ada yang Bidang Bawang Koresi yang Bungur Sari nanti dulu yang provinsi. Ternyata yang provinsi nggak ada, Bungur Sari untuk papasan PDW diajar, jadi persoalan. Ternyata nggak ada satupun yang mundur. Mudah-mudahan dari saya ini di tahun ini bisa berbagi, karena memang ada tahun ini ada kita yang ikut disuplai, tapi tidak sesuai dengan harapan yang penting ada ya. Yang terpenting ada, jangan sampai terlalu kosong kayak kemarin. Saya malu kemarin isu sudah kontrol di bahan ketika reses di kelurahan mana itu Pak Lurah harus ngomong nuhun, nah ini sudah sipol itu berseragam kayak kampung kurma, penting foto serang KTP, kampung sipol atau lainnya. DPP meminta supaya sipol itu serentak minimal kayak atribut pakaian kita tinggali. Oh ini pengurus, ini keluarga besar. Bahkan kemarin saya ditawar kayak teman-teman pakaian sama ibu muslimat bayangkan di area atribut, kemudian kayak dulu yang seperti foto kan ada. Kalau terkait reses, saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya lebih mendengarkan dan sharing, masukan dan saran. Karena kalau saya yang banyak bicara tentang reses kartu Indonesia memang nggak seberapa sebenarnya, tapi kalau sangat dibutuhkan dan urgent serta mendadak, apalagi kalau Bapak Ibu taruh menggunakan BPJS mandiri, kayak tunggakan, itu yang terjadi di Gunung Salem. Saya dimintai bantuan, harus dioperasi di Hasan Sadikin, nggak punya kis. Akhirnya kita bantu negosiasi dengan Bajnas, tolong bayarin BPJS-nya, kisnya kita bantu keluarin. Kemarin kita sudah undang BPJS Kota Tasik terkait dengan
pasca pandemi banyak yang di PHK, banyak yang dikeluarkan. Kita minta keringanan. Akhirnya disarankan oleh BPJS, kalau ada bapak ibu yang BPJS-nya ada tunggakan, supaya nanti komunikasi dengan kita upayakan supaya bisa diputihkan dengan BPJS. Terkait dengan KIS, tetangganya atau saudaranya yang jadi persoalan nih, asal teh putra bapak teh kapungkur teh ayah gelaran. Ini yang agak susah. Kalau kita punya gelar di belakangnya taruh ada SH, SE, biasanya BPJS ditolak karena dianggap mapan, kurangi aktivitasnya, sehingga kita mendorong meminta supaya dikurangi bebannya. Butuh untuk dibantu dengan KIS ya harus dikeluarkan. Barangkali itu atau kalau ada tetangga keluarga kita yang urgen, yang sangat urgen penting untuk dirawat, itu segera kabari. Kemudian khususnya karena masa berkaitan pendidikan, saya sedikit bantu kepanitiaan kemudian untuk bisa dari ini sebenarnya kita kalau hari ini manfaat dan memang tidak tercover oleh pemerintah atau oleh dewan sarana. Ketika ada penyakit berat yang dibawa ke rumah sakit, terutama kaitan dengan operasi, itu beliau atau mereka itu tidak punya sama sekali BPJS, minta solusi ketika tetangga atau masyarakat di lingkungan kami meminta bantuan karena seperti ini kemana yang terlibat. Jadi jangan dulu yang dipilih-pilih jalan karena memang sudah terpapar oleh ini. Juga tidak lepas dari yang namanya kerja perempuan mungkin di jalan-jalan ke Bungkusari juga ya pantau di Bungkusari minimal mewah langsung kan gitu. Nah, selama ini Abi selalu menggunakan yang sudah di 2019 kemarin sempat bareng di Bantarsari dan teman-teman ada satu di Sukalaksana di Kuningelis. Dan memang ini butuh yang sama beberapa di antara kita yang dibenci dengan teman-teman kreatif. Barangkali nanti bapak ibu di kelurahan masing-masing atau di daerah masing-masing aya omneaneun eta mah erek berbentuk fisik, erek berbentuk kelompok, erek berbentuk yayasan, silakan ajukan. Bukan keruk jalan lingkungan bisa kita dorong melalui yang namanya pokok-pokok pikiran. Kalau ada ajuan, komunikasi dengan kita. Cuman harus dipahami proses pengajuannya. Kurang ketika diajukan aina yang menang isu kan gitu, karena prosedurnya agak rumit di pemerintahan itu. Ajukan awal tahun, yang tahun isu menang gitu. Mungkin aina ngajukan pertengahan tahun atau akhir tahun menang. Ajukan awal tahun, yang awal tahun besok. Kalau bapak ibu ada yang punya sekolah, ada yang punya yayasan, ada yang punya kelompok, tapi harus berbadan hukum kan ya. Kalau nggak berbadan hukum ya nggak bisa, harus berbadan hukum. Terkecuali kelompok-kelompok perikanan, kalau nggak salah tuh tidak harus berbadan hukum, tapi harus terdaftar di OPD, dinas terkait, dinas perikanan. Pak meureun urang teh boga kelompok ikan, palongna boga gitu. Nah, domba juga bisa. Tahun ini misalnya saya ada, kalau kemarin itu telur, tapi rencana saya melarikan ke domba. Pengadaan domba 100 tahun itu
tugan gitu jadi juragan domba di dia terpenting ahlina. Nah harapannya kalau di sini ada yang punya kelompoknya terdaftar di perikanan, komunikasi lah, kita bisa nyimpen 15 juta meureun pengadaan ikan, nyimpen 20 juta pengadaan ikan, pakai jangan usaha. Musrembang tingkat kota itu harus sudah masuk judul tuh. Komunikasi kan yang kita harus masuk judul, pengadaan domba, pengadaan ikan, perbaikan saluran irigasi, bantuan pesantren. Judul ini sudah masuk kan enak. Dari persoalan kayak dibantu jeung hanteuna maka itu persoalan yang terpenting administrasinya masuk. Masa saya kata orang begini, kalau enggak mau pemerintah biasa aja yang diinikan drainase itu, kalau enggak gitu. Soalnya kan jangan bisa sawah saya gitu kan. Jadi kalau bisa kan dibelokan ke sana gitu, ada solokan yang besar gitu kan. Nah, ini saya mohon lah. Jadi waktu kan banyak yang lewatnya ke sana tapi enggak digubris gitu. Sekali baru saya bertanya terhadap RT ya, tahu lah, pokoknya saya tahu. Nah, harusnya itu kan disosialisasikan gitu. Misalkan nih, terutama ya, yang generasi muda itu harusnya didudut lah, kasarnya apa ya, didudut lah. Sosialisasikan agar dapat memobilitas masyarakat. Nah, jika memang yang di bawahnya itu udah berani, jadi itu udah tahu tentang soal pengajuan di PKP, soal untuk di pantai gitu ya. Nanti yang masyarakat di bawah itu akan dipegang satu komando. Ciptakan oleh NU, maka tadinya secara otomatis harusnya yang berafiliasi dengan NU, RN IPNU, RN Patayat, RN Musliman, RN PMI gitu, afiliasinya ke sana harusnya kan ke sana. Dengan ngeliling perkelurahan, taruh perkelurahan minggu ini kelurahan anu ngeliling bari sharing. Nah gitu banyak iya acara tutup baik alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan reses di Kecamatan Burursari yang dilaksanakan di Kelurahan Bantarsari, yang mana Pak Dewan Bapak Jun Sakam alhamdulillah udah menerima aspirasi masyarakat, siap mendamping untuk melaksanakan baik itu pembangunan atau sosial dan bantuan untuk yang bisa dibantu oleh Pak Dewan dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Terima kasih. Kebanyakannya Pak yang mengajukan apa saja tuh Pak? Yang mengajukan ada yang buat kursi roda, ada yang untuk drainase, ada yang untuk yayasan, ada diantaranya terutama BPJS yang banyak yang tidak mampu tapi tidak punya BPJS, minta didamping atau dibantu sama Pak Dewan. Ya, kebetulan karena hari ini hari terakhir reses bagi para anggota DPRD Kota Tasikmalaya, kebanyakan yang di sini adalah pengajuan kirmir sama seringnya banjir, sehingga memang ini akan kita coba upayakan untuk menjadi pembahasan di DPRD. Terkait dengan pengajuan yang lain, bagaimana strategisnya wilayah Burursari, terutama di wilayah perikanan, kita akan mendorong pemerintah supaya ini menjadi bahan evaluasi, minimal pangan dan sandang ini bisa menjadi motivasi untuk di daerah Burursari. Nah ini Pak, tadi keterkaitan dengan BPJS itu gimana tuh Pak? Banyak Ya, yang terakhir kali memang kita mendorong supaya karena pasca pandemi banyak warga kita yang di PHK, mudah-mudahan warga yang sadar akan pasca di PHK ini segera berkonsultasi dan komunikasi dengan BPJS terutama atau dengan Dinas Sosial untuk mengantisipasi tunggakan BPJS-nya terus bertambah. banyak yang belum terrealisasi Pak. Itu kira-kira kapan Pak? Terrealisasi terkait apa itu? Keterkaitan ada yang permintaan dari masyarakat untuk PJU juga gimana tuh Pak? Ya,
Mudah-mudahan terkait PJU tahun ini sebagian akan kita pasang, sebagian lagi mudah-mudahan berakhir di 2023. Yang pasti bahwa permintaan 2021 yang tidak terrealisasi terkait PJU ini akan kita realisasikan tahun ini dan tahun 2023. Sabarlah karena memang proses ini berproses. Terus kedua, pasca pandemi banyak anggaran yang direfocusing oleh pemerintah sehingga terdampak pembangunan di daerah. Mudah-mudahan pasca 2022 ini pandemi akan mereda sehingga proses pembangunan di daerah cepat terrealisasi.